terjadi. Sekarang saya sudah bersama dengan Niar Ibrahim Rose yang merupakan mahasiswa dan sedang menjalani studi di sana. Dan kabarnya Mbak Niar ini juga merasakan gempa. Saya coba sapa dulu. Mbak Niar, apa kabar Mbak? Halo Mas Reno, ya Kabar kabar baik ya Mbak baik, ya? baik walaupun shock tadi Alhamdulillah. siang. Shock. Mbak, kalau Ya, shock itu berarti ada something yang Mbak Niar rasakan eh, secara tiba-tiba dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih tadi Mbak Niar tuh sebenarnya lagi ngapain, kemudian tiba-tiba terasanya seperti apa dan bagaimana tadi kemudian Mbak Niar mengevakuasi diri, Mbak. Bisa diceritakan detailnya? Jadi tadi itu saya posisi masih kerja dan kebetulan saya kerjanya di lantai 20. Jadi ketika gempa itu mulai berasa banget walaupun saya ngerasa kok apa namanya awalnya kayak ini kayaknya bukan gempa deh, cuman kayak kepala pusing gitu kan. Karena ketika apa namanya ketika kerja kok berasa kepala kayak goyang terus habis itu tapi kursi juga goyang. Nah, pada akhirnya coba berdiri, ternyata memang beneran goyang. John di kepala tuh sebenarnya masih menolak kalau kayaknya bukan gempa deh, karena setahu saya Thailand itu kan bukan nggak terlalu dekat sama Ring of Fire ya. Jadi kayak Yes. nggak mungkin deh kalau semisal apa namanya ada gempa. Terus pada akhirnya posisi itu masih lengkap karena saya kerjanya di lab kan, jadi pakai jas lab, masih pakai apa sarung tangan. Pada Mhm. akhirnya saya coba iseng lihat keluar, kok orang-orang pada keluar dari apa ruangan masing-masing. Akhirnya copot semuanya, terus mau keluar baru ambil kepikiran ada hal yang penting laptop. Saya bawa laptop keluar, terus turun. Turun itu pun juga masih kayak apa ya, shocknya itu kayak nggak nyangka kok bisa ya ada gempa di Bangkok terutama kan, yang pada akhirnya dari lantai 20 itu turun pakai tangga biasa, jadi turun nggak bisa pakai lift kan karena gempa. Itu juga ketika turun apa ada perasaan kayak kalau turun terus tiba-tiba waktu di pertengahan lantai tiba ambruk juga sama aja, kalau tunggu di lantai 20 juga sama aja, jadi kayak ya udah deh turun aja walaupun lemes itu kaki, tapi kayak ya udah syukurnya ketika udah keluar dari gedung itu apa namanya bisa terevakuasi di titik kumpul. Walaupun udah sampai di titik kumpul itu saya bisa lihat gedung saya itu goyang. Jadi posisi keluar dari gedung itu masih masih ada gempanya. Oke, jadi kalau aku dengerin cerita dari Mbak Niar ini, cukup lama dong, berarti harusnya kejadian gempa ini. Karena dari Mbak Nia berada di dalam gedung, Hmm. kemudian proses turun dari lantai 20 ke lantai paling bawah, kemudian keluar, Mbak Niar masih melihat gedung Mbak Niar eh, goyang atau gerak begitu ya. Hmm. Memang pada saat, aku juga tertarik ini, pada saat Mbak Niar turun lewat Hmm. tangga, itu masih terjadi gempa juga atau masih terasa nggak getaran-getaran gempanya? Masih berasa. Walaupun juga apa namanya nggak karena kan turun kan kita gerak ya. Jadi Ya, ya, ya. nggak terlalu berasa banget dibanding kalau kita diem. Oke. Berikutnya, eh aku nggak kebayang sih. Maksudnya kantor itu kan mungkin atau bangunan itu, gedung itu nggak mungkin dong isinya cuma 1 sampai 10 orang doang gitu kan. Pasti ada Betul. banyak orang. Kemudian pada saat turun itu suasananya bagaimana? Apakah sampai dempet-dempetan atau saling dorong? Ini bagaimana kondisi pada saat turun ini kan kita juga mau tahu nih. Hmm. Kondisi turunnya sih cukup apa kondisional ya. Maksudnya mereka sangat Hmm. bisa dikondisikan, dan mungkin karena ini juga gempa pertama di Bangkok, karena selama saya tanya juga ke teman-teman, kemudian ke dosen, ternyata juga mereka baru pertama kali merasakan gempa yang sekuat ini. Yang pada akhirnya eh, saya sih juga kayak ngerasanya kayak kok bisa ya mereka santai gitu ya. Jadi turun itu pun masih kayak apa namanya masih bisa ketawa-ketawa kayak kok bisa ya kondisi kayak gitu masih bisa agak santai gitu ya, yang pada akhirnya apa ketika sudah di titik kumpul itu pun juga em, karena ini kan hari biasa ya, hari Jumat, jadi masih apa namanya banyak mahasiswa yang beraktivitas. Bahkan tadi saya juga lihat teman saya sendiri posisinya dia lagi sidang tesis.
Jadi dia lagi sidang tesis, tiba-tiba gempa. Pada akhirnya mau nggak mau keluar dari Oh, gedung dan ngelanjutin tesis di luar. Itu sih. oke oke. Kemudian setelah ada berhasil keluar nih Mbak Niar ada di titik kumpul sama eh, banyak orang lah ya. Di situ bisa gambarin pada saat itu oke selain orang ketawa-ketawa pada saat proses turun tadi, tapi ketika mereka berada semuanya di titik kumpul, sudah berada di luar, terus apa? What next? What happened? Apakah kemudian ada petugas yang mengevakuasi atau memberikan imbauan-imbauan tertentu atau gimana Mbak Niar ketika sudah di luar? Secara kesiapan memang mungkin karena seperti saya bilang tadi ya, ini kan kayak gempa pertama di Bangkok. Jadi Mm-mm. mungkin secara evakuasi ataupun secara tindakan dari timnya juga mungkin nggak sepersuasif kalau di Indonesia. Jadi Mm. bisa dibilang cukup agak kagok juga, tapi syukurnya ketika apa namanya kita sudah terbiasa dengan evakuasi kebakaran di gedung. Jadi kalau apa namanya di gedung kita sudah sering pelatihan kebakaran, jadi kayak udah biasa aja sih. Jadi nggak terlalu yang Oke. panik gitu. Nah, tadi kejadiannya itu gempanya cuma kerasa sekali atau setelah beberapa saat terjadi gempa susulan lagi yang mungkin Mbak Nia rasain sama teman-teman. Tadi itu sebenarnya katanya sih ada susulan, cuman nggak Mm-mm. terlalu berasa. Jadi setelah kalau nggak salah entah 8,2 atau 7,7 karena ada info berita itu beda terkait apa skala skala gempanya. Cuman katanya itu setelah itu ada susulan 4 skala Richter kalau nggak salah. Cuman waktu itu nggak terlalu berasa. Oke oke, lebih berasa yang pertama kali ya. Terus Iya. ketika Mbak Niar ada di bawah, Mhm. sudah ada di luar gedung begitu, jarak waktu Mbak Niar diperbolehkan masuk lagi atau gimana Mbak? Atau dilarang masuk lagi tuh pada saat itu? Tadi karena posisi kan saya masih kerja kan, jadi Mm-mm. kerja itu semua peralatan itu saya tinggalin. Jadi posisi saya tinggalkan itu masih menyala. Jadi kan saya juga di sisi lain juga kepikiran ini nanti alat rusak gimana karena mahal gitu kan. Iya, iya. Yang pada akhirnya syukurnya selang kalau nggak salah 40 menit setelah gempa itu diperbolehkan masuk dengan catatan hanya mengambil barang sama mematikan seluruh aliran listrik sama mematikan peralatan. Jadi saya kayak ya udah mau nggak mau balik lagi naik ke lantai 20. Jadi naik ke Dan lantai itu dua by puluh stair plus lagi, naik by tangga lagi. betul, Wah, lumayan itu Mbak 20 turun, 20 naik, 20 turun, ya 60 lantai lah Mbak ya tadi. betul, Oke, berarti tadi diperbolehkan masuk hanya untuk mengambil barang tertentu, mematikan listrik, instruksinya ya. Tidak ya diperbolehkan ada kegiatan di dalam gedung itu lagi. Nah, betul. aku penasaran gedung tempat Mbak Niar tadi ada kerusakan juga nggak? Karena kalau yang aku lihat kan ada tuh bangunan yang sampai yang lagi proses dibangun ambruk, kemudian sampai ada puluhan orang hilang, 3 orang tewas. Kabar terakhir mungkin sekarang sudah ada pergerakan angka lagi. PM Thailand sampai ke sana. Nah kalau bangunannya tempat Mbak Niar tadi gimana kondisinya setelah kena gempa? Tadi syukurnya sih kalau kerusakan berat belum kelihatan, tapi kalau misal Mm-mm. kayak copotnya marmer di dinding, terus habis itu ada retakan, itu sih yang tadi dievaluasi sama orang-orang di gedung. Jadi masih belum Hmm. kelihatan yang apa namanya kerusakan beratnya. Oke. Mbak Niar di sana mungkin kenal beberapa WNI yang di sekitaran Mbak Niar ada berapa orang sih selain Mbak Niar? Sebenarnya cukup banyak ya, terutama untuk Hmm. mahasiswa yang aktif di kampus saya. Jadi kalau di Mm-mm. kampus saya sendiri kurang lebih ada hampir 200. Oh, oke. Itu tapi semuanya saling berkabar, kondisinya aman semua, 200-an orang itu temannya Mbak Niar? Ya, syukurnya kita punya grup untuk kampus dan kita juga kebetulan saya apa namanya ikut organisasi yang mana di organisasi tersebut saya juga membantu untuk membagikan informasi. Jadi Hmm. terkait informasi update paling tidak dari kampus. Jadi kayak kebutuhan apa namanya ransum ataupun ketika kita ingin cari safe space, terutama kayak shelter. Jadi kebetulan kampus saya memberikan fasilitas tersebut.
dan apa namanya bisa membagikan informasi itu ke teman-teman WNI. Dan terutama juga dari KBRI, Kedutaan Oh, Indonesia, oh. juga memberikan fasilitas yang sama. Jadi mereka juga membuka apa namanya tempat pengungsian Tempat pengungsian itu di mana? Di KJRI-nya maksudnya, di di KBRI-nya? ya di KBRI. Oh, oke. Ada tawaran bantuan tidak dari pihak KBRI mungkin apa dikasih pengumuman, di KBRI ada tersedia bantuan ini kalau misalkan kalian butuh gitu, atau hanya tempat pengungsian saja? Kalau sejauh ini yang baru saya dapat masih tempat aman aja sih. Jadi kayak Si kan tempat aman kalau ya. kalau tempat tinggal di Bangkok itu kan kita semuanya hampir semuanya itu apartemen ya, hampir semuanya. Yes. Jadi apa menghindari ketika kita malam ini beristirahat di tempat yang tinggi. Jadi KBRI ataupun kampus saya juga memberikan fasilitas apa fasilitas shelter bisa setidaknya nggak tidak tidur di tempat yang terlalu tinggi. Nah, Itu itu sih. masalahnya. Ini sekarang pas lagi wawancara, kita lagi ngobrol ini, Mbak Niar di lantai berapa? Kebetulan saya sedang di kamar saya sendiri di lantai 9. Cuman habis ini saya mau ke kampus. Oke, baik. Lantai 9. Tapi nanti bermalam tetap di lantai 9 itu atau memilih oh yang kampus tadi yang ini ya, yang shelter tadi itu ya maksudnya ya. Betul, Oh, betul. oke oke. Baik. Terus kalau misalkan aku nggak tahu ya bagaimana pemberitaan di Thailand, di Bangkok sekarang. Tapi kalau berdasarkan pemberitaan di sana yang Mbak Niar baca, yang Mbak Niar tonton, ada nggak sih imbauan-imbauan dari pemerintah, warning-warning dari pemerintah Thailand sendiri soal gempa ini? Kalau kalau imbauan dari pemerintah Thailand, jujur karena kan bahasanya Thailand ya, jadi saya nggak apa namanya masih belum bisa terlalu baca. Cuman kalau dari teman-teman sendiri, Mm-mm. imbauannya sih memang untuk menjauhi dari apa namanya tinggal di tempat yang tinggi. Nah, salah satunya kalau dari apa dari kampus, salah satu mitigasinya diberikan shelter di kampus. Jadi di kampus Oke, itu ada dua titik tempat apa yang disediakan di sport center dan juga di salah satu fakultas untuk apa namanya kalau misal mahasiswa takut untuk tinggal di rumahnya sendiri. Terus Mhm. kalau yang saya tahu untuk besok itu direncanakan ada beberapa distrik di em, entah distrik atau provinsi, saya lupa, tapi direncanakan bakal ada pemutusan aliran listrik. Itu di Dan satu atau ada di beberapa distrik di beberapa provinsi atau hanya di satu tempat saja? kalau yang saya dapat ini tadi dari teman saya itu masih di daerah Bangkok sih. Saya kurang tahu untuk di luar Bangkok ya. Oh, oke. Jadi ada rencana besok berarti tanggal 29 ya. 29 Maret 29. 2025 ada rencana untuk pemutusan aliran listrik secara khusus di Bangkok mungkin ini sebagai salah satu langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah Thailand ya. Mengingat ini Mhm. juga mungkin pengalaman gempa pertamanya. Oke, Mbak Niar Ibrahim Rose, makasih banget udah sharing cerita Sama-sama. berbagi pengalamannya tadi pada saat terjadi gempa bumi. Stay safe Mbak Niar. Aku nggak mau Terima lama-lama lagi kasih. tanya karena Mbak Niar harus segera ke kampus, harus segera ke shelter. Thank you so much and salam buat teman-teman di sana ya, Mbak Niar ya. Ya, terima Oke, kasih. thank you Mbak Niar. Salam.